penggenapan janji Tuhan, dua pihak harus kerjasama. Gak bisa bilang gini, Tuhan mana janjimu? Mana janjimu? Suruh doa, aduh gue kayak males deh hari ini. Aduh gak sempet ya Tuhan, sorry ya Tuhan, ntar malam ya. Pas malam, aduh Tuhan sorry males, ngantuk. Besok ya pagi ya. Pagi bangun kesiangan, aduh sorry Tuhan, gak bisa doa lagi. Sorry. Pas udah malam lagi, janji lagi sama Tuhan. Kita janji demi janji, justru kita banyak janji sama Tuhan. Tapi kita lihat ayat ini. Janji itu bekerja dua belah pihak. Antara sang pemberi dengan sang penerima. Apakah Anda mengasihi Yesus? Di sini sih gampang ngomong I love you. Saya mau melepaskan satu pesan dari Tuhan. Yang saya dapatkan pada bulan Februari. Buka hati ya saudara. Banyak anak-anakku yang sudah tidak berdoa. Dan mereka hanya basa-basi. Aku menghendaki mereka sungguh-sungguh datang kepadaku dengan hati yang haus dan lapar. Hati yang menyala-nyala. So lagu ini saudara, this is not kebetulan. Amin. Mereka tidak mengerti mereka hidup di zaman apa. Katakan kepada mereka, carilah Tuhan. Selama masih bisa ditemui. Karena akan ada waktunya kamu tidak mampu berdoa karena keadaan begitu sangat sulit. Saudara, this is the time, ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa tetap masih bisa hadir di gereja. Untuk kita masih bisa bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Waktu tadi worship saudara, saya melihat satu kayak terowongan, tapi itu gelap. Kayak ketutup. Lalu saya bilang apa ya Tuhan ini? Tapi pada saat saya lihat lagi, itu di depan terowongan itu ternyata ada Yesus. Yesus tuh mau masuk ke dalam terowongan itu. So Tuhan pesan katakan, open your heart. Karena sekalipun banyak anak-anaknya yang berkata, we love Jesus. Tapi yet Yesus still di depan. Saudara, kita perlu benar-benar tahu kita hidup di zaman apa hari ini. Bulan ini kan kita berbicara tentang fulfilling God's promise. Betul saudara? Sudah hampir 1 bulan kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara tentang fulfilling His promise. Mungkin banyak kita berpikir, oh God's promise itu all about us. Oh Tuhan berjanji loh, Tuhan akan memberikan saya ini. Oh Tuhan berjanji loh akan melakukan ini. Oh no saudara. Tapi the most janji yang gak pernah Tuhan bohong adalah He will come soon.
Dia akan segera datang saudara. Mungkin ada yang bilang, oh Priscilla itu udah lama, dari dulu juga saya dengerin kayak gitu. Tapi ketika Anda gak membaca tanda-tanda zaman, we are all stupid. Kita benar-benar bodoh loh. Karena tanda-tanda zaman itu sudah benar-benar jelas. Bahwa ini benar-benar percepatan terjadi, luar biasa. Tapi gereja kita benar-benar gak bisa santai lagi. Amin. Jadi ini saatnya kita menantikan waktunya Tuhan. Dan tadi dikatakan oleh host kita bahwa Tuhan itu gak pernah bisa berdusta. Semua janji yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah bisa gagal. Katakan tidak bisa gagal. Karena dia berkata-kata, setiap perkataannya itu adalah roh dan hidup. Janjinya adalah roh dan hidup. Ketika kita mempelajari perjanjian lama saudara, tidak ada kata khusus janji kalau di bahasa Ibrani-nya. Janji itu selalu berkaitan dengan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Itu dikatakan dabar. Jadi kita sebenarnya sedang menantikan satu janji yang dari Tuhan yang gak pernah bisa digagalkan. Bahwa gerejanya itu akan menjadi tentara-tentaranya untuk menyambut kedatangan dia kedua kali. Tentara-tentara ini adalah pengantin-pengantinnya. Anda tahu? We are the bride. Tapi the bride-nya bukan yang manis-manis. Atasnya baju pengantin, bawahnya sepatu boot. Bawanya bukan kembang, bawanya pedang. Amin saudara. Jangan salah kapal nih kita. Kita bukan ada di kapal pesiar. Hari-hari ini kita bukan di kapal pesiar, tapi kita di kapal perang. Kita di kapal perang. Dan ketika di Alkitab, dari kitab awal-awal aja Israel itu keluar. Anda tahu orang-orang yang keluar dari Mesir, orang Israel, itu mereka bukan tentara loh. Mereka adalah petani, mereka pembuat batu bata. Tapi once ketika Tuhan bawa keluar dari Mesir, Allah selalu bilang apa? Bangsa Israel pasukan. Amin saudara. Kita ini pasukan. Di mata Tuhan kita bukan penikmat. Tapi kita pasukannya Allah. Katakan, aku pasukannya Tuhan. Aku lepasin dulu ya apa yang saya dapat ya saudara. Saya gak peduli materi saya bisa ini apa enggak. Banyak, mungkin di antara kalian, di antara teman-teman semua duduk di sini. Dulu Anda adalah orang-orang yang adalah tentaranya Tuhan. Anda aktif dalam pelayanan, Anda bergairah mencari Tuhan. Anda ada di garis depan. Tapi ketika Anda sedang mengalami tembakan dari musuh. Anda tahu kan musuh kita bukan darah dan daging? Betul saudara? Musuh kita bukan orang, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi orang itu bisa dipakai oleh setan untuk bisa kelihatannya jadi musuhmu. Banyak tentara-tentara yang sudah terluka. Ketika dia terluka, tentara itu gak mau lagi maju ke dalam medan peperangan. Mereka sembunyi. Saudara, tetapkan di hatimu. Engkau tidak menggenapi firman yang berkata begini. Yang terdahulu menjadi yang awal. Yang awal menjadi yang terkemudian. Artinya apa saudara? Tadi tentara-tentara yang luka, yang gak mau maju lagi, dia udah menjadi terbelakang. Dan tahu saudara dalam peperangan yang paling ditembakin dulu yang di mana saudara? Depan atau belakang? Yang belakang, pasukan belakang. Jadi hari ini saudara, saya ingin teman-teman semuanya, saudara-saudara kekasih, tetapkan dalam hatimu. Kamu mau menjadi apa? Hari ini. Mau tetap menjadi orang yang terluka, yang ada di belakang, yang justru akan terus ditembakin sama musuh sampai kita mati. Atau engkau akan pakai lagi selengkap senjatamu. Memakai ketopong, memakai baju zirah, memakai boot Anda, memakai perisai iman, memakai pedang roh. Itu selengkap senjata Allah.
Itu pertanyaan yang Tuhan berikan. Oke, now I mau masuk. Saya percaya beberapa minggu ini Anda telah menangkap. Ketika kita berbicara janji Tuhan, itu gak pernah lepas dari kata iman. Betul gak? Gak pernah lepas kata iman. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kayaknya janji kamu semuanya bersyarat. Benar gak saudara? Janji Tuhan itu bersyarat. Terutama kalau di dalam perjanjian baru. Selalu dikatakan apa? Kalau kamu percaya, kamu akan menerima. Gak bisa kita menerima janji Tuhan tapi gak ada iman, gak percaya. It's impossible. Amen saudara, jadi kita udah lihat ya. Saya dengar Pastor Andri, saya nangkep dia bicara tentang iman. Ya, next. Mungkin kita lihat di situ udah dibicarakan lah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu apalagi Yesus waktu murid-murid lihat mujizat 5.000 orang dikasih makan. Terus Tuhan mulai ngajarin, nah kamu kan cari aku karena perutnya kenyang. Terus dia bicara tentang pekerjaan, mereka bertanya orang-orang Israel itu. Terus kita mesti kerjain apa dong? Ya, dia jawab Yesus yang ini ayat yang kedua. Next. Ayat-ayatnya dikeluarin. Nah, Yesus bilang, ini pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dikatakan apa? Pekerjaan yang harus kita lakukan apa? Percaya. Katakan percaya. Ya. Terus Pastor Andi pakai ayat ini nih. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Menerima janji Tuhan di dalam Kristus selalu ya. Tapi ada bagian kita yang berkata apa? Amin. Artinya untuk penggenapan janji Tuhan dua pihak harus kerjasama. Gak bisa bilang gini, Tuhan mana janjimu? Mana janjimu? Suruh doa, aduh gue kayak males deh hari ini. Aduh gak sempet ya Tuhan, sorry ya Tuhan, ntar malam ya. Pas malam, aduh Tuhan sorry males, ngantuk. Besok pagi ya. Pagi bangun kesiangan, aduh sorry Tuhan, gak bisa doa lagi. Sorry. Pas udah malam lagi, janji lagi sama Tuhan. Kita janji demi janji, justru kita banyak janji sama Tuhan. Tapi kita lihat ayat ini. Janji itu bekerja dua belah pihak. Antara sang pemberi dengan sang penerima. Haleluya, amin. Oke, saya coba move. Iman apa sih? Nah saya paling seneng nih kalau pakai singkat-singkatan gini saudara ya. Katanya iman tapi dalamnya padat ya. Coba, next, move. Saya coba bikin akronim ini saudara. Coba Anda lihat, iman dari 4 item. Apa katakan? Baca dong, daripada cuma ngeliat aja, betul ya saudara. 2, 3, intim dengan Allah. Ya, M, apa saudara? A, N. Ini betul gak sih? Untuk terima firman Tuhan, untuk terima janji Tuhan, kita perlu ini intim dengan Tuhan. Kita perlu mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, kita perlu membagikan. Amin saudara. Gak ada iman tanpa anugerah Tuhan. N, nantikan waktunya Tuhan. Saya akan bahas yang N. Yang IMA udah, saya yakin Anda sudah melakukannya. Amin. Oke, N ya. Karena menurut hidup saya sendiri gak ada janji Tuhan yang instan. Gak ada saudara. Ya, janji Tuhan gak ada yang instan. Coba kita baca ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. 2, 3, baca semuanya. Dan pada waktunya bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ini berapa ratus orang? Saya tetap saudara, kenapa? Firman itu lebih penting dari apapun. Amin. Ketika Anda baca, tahu
Kalau buat saya ketika saya baca firman saudara, itu saya mempercayai Roh Kudus menulis di dalam hati saya. Amin saudara. Oke, kita baca ulang ya. 2, 3. Itulah Tuhan memberikan kita pelajaran melalui menantikan Tuhan. Karena di sini dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam hati kita ada kekekalan. Apalagi kita sekarang ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di dalam kita sebenarnya ada kekekalan. Tetap dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Melalui menantikan Tuhan, inilah Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk kita bisa mengerti Dia. Mengerti pekerjaannya Dia. Karena Dia tahu manusia itu terbatas, saudara. Amin. Manusia itu terbatas, tidak bisa mengerti awal sampai pada akhirnya. Tapi Dia mau membukakan kita sedikit demi sedikit di waktu kita menantikan Dia. Amin. Ya. Next. Now, kenapa sih kita must wait? Kenapa kita harus menantikan? Tapi sebelumnya saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Anda baca Alkitab, kita lihat semua orang-orang hebat yang di dalam Alkitab yang menerima janji Tuhan, enggak ada yang langsung terima. Yusuf diberi mimpi waktu dia umur 17 tahun saudara. Dia lihat mimpi, wow saudara-saudaranya badan nyembah dia. Dikasih mimpi seperti itu berapa kali? 2 kali. Tapi dia digenapinya kapan saudara janji Tuhan itu? Sampai dia menjadi tangan kanannya Firaun 13 tahun kemudian. Kemarin saya bicara tentang Kaleb saudara. Kaleb itu menantikan janji Tuhan 45 tahun. Can you imagine? Bahkan dia udah menerima janji Tuhan. Bahkan dia harus masuk ke dalam pencobaan yang bukan dia buat. Yang dibuat oleh orang lain dan dia harus masuk ke dalam padang gurun 40 tahun loh saudara. Nangkep gak sih saudara? Anda terima janji nih, udah wow luar biasa. Menerima tanah di balik papan mana kayak gitu ya. Tiba-tiba karena kesalahan tertentu Anda masuk penjara. Karena tanah itu. Padahal Anda gak salah. Bisa gak Anda seperti Kaleb? Pas keluar dari penjara, aku tetap kekuatanku sama seperti aku sebelum masuk penjara. Aku akan tetap fight tanah itu. Karena itu milikku. Bisa gak saudara? Yesus menantikan 30 tahun untuk bisa menggenapi kehendak Bapaknya. Abraham menerima janji Tuhan. Bahwa dia akan memiliki keturunan. Dari keturunannya akan menjadi raja-raja. Dan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Berapa tahun tuh dia menunggu? 25 tahun. Jadi saudara, menantikan Tuhan itu adalah proyeknya Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi kita lihat nomor 1 yang saya ingin nyatakan saudara. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Yang saya ingin kita semua nangkep. God loves and prepares us. Saya mau teman-teman semua nangkep di dalam spirit Anda. Kenapa Tuhan izinin kita menantikan waktunya? Karena Dia mengasihi kita. Sekali lagi, kenapa Anda diizinkan untuk menantikan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Penggenapan janji Tuhan itu buat Tuhan gampang sekali saudara. Tinggal balikin tangan, langsung dia bisa genapin kok. Hari ini dia ngomong sama Thomas, Mas gue beli kamu restoran baru hari ini. Bisa gak besok tiba-tiba dikasih dia? Bisa.
Tapi bukan tentang penggenapan janjinya buat Tuhan yang penting. Tapi diri Thomas yang dia perhatikan, yang dia kasihi. Oleh karena itu dia harus prepare Thomas untuk bisa menerima sesuatu yang besar. Tapi setelah dia menerima janji Tuhan, dia gak menjadi bodoh. Dia tidak menjadi terhilang. Karena ketika dia tidak dipersiapkan oleh Tuhan, ketika dia menerima janji yang besar, dia bisa tinggalin Tuhan. Amsal berkata, ada orang yang dikasih penghasilan banyak, akhirnya dia hilang. Jadi penggena janji tentang fulfilling the promise of God, buat Tuhan itu gak masalah. Tapi karena dia sangat mengasihi kita, dia gak mau kehilangan kita, dia gak mau lepas dari kita. Oleh karena itu dia mesti prepare us, dia mesti mempersiapkan kita. Sehingga pada saat janjinya itu digenapi, dia dimuliakan dan kita tetap stay firm di hadapan dia. Anda nangkep? Tapi justru karena kita gak mengasihi, karena gak mengerti dia mengasihi kita. Banyak orang yang justru komplain kepada Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Kenapa? Karena akarnya kita gak kuat. Karena kita menerima janji seolah itu emang gua harus menerima janji. No. Everything yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan berikan itu punya purpose. Punya tujuan. Amin saudara. Jadi hari ini tangkaplah hari ini. Kalau Anda saat ini ada teman-teman atau saudara sekalian dikasih Tuhan. Kau sudah menerima janji dari Tuhan udah bertahun-tahun. Hari ini tangkap. Because God loves you. Katakan preparation. Saya mau dengar persiapan. Semakin panggilan Anda atau janji Anda besar, persiapannya pun cukup besar. Jadi kalau hari ini Anda menunggu, bersyukurlah. Change your mind. Set, ganti. Bukan kepada janjinya yang penting. Karena dia bilang, aku gak bisa gagal kok tentang janjiku. Tuhan berkata, dia gak bisa gagal tentang janjinya. Jadi sekarang fokus kita bukan kepada janji saja. Tapi yang terpenting adalah jalan bersama dengan dia. Fokus kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara. Karena dia yang mengasihi kita. Dia yang mempersiapkan kita. Amin. Oke, next. Maturity. Karena kenapa ya saudara? Dia kepengen kita menunggu. Karena dia sedang menantikan kedewasaan kita. Semakin Anda cepat dewasa, semakin cepat juga janji itu bisa tergenapi saudara. Amin saudara. Coba walaupun di sini saya nggak ada ayatnya, saya akan bacain ayatnya saudara. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kalau Anda bisa buka Alkitabnya juga, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau kita lihat kenapa kita perlu maturity saudara. Karena semua iman akan semakin kuat ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin Anda mengenal dia, imanmu akan semakin kuat. Berakar di dalam dia. Amin. Ya, mungkin sudah sering lah ya kita dengar pengenalan akan Tuhan. Saya akan move lebih cepat lagi ya. Di dalam penantian juga saudara, kita akan menghadapi peperangan rohani. Peperangan rohani, katakan peperangan rohani. Peperangan rohani saudara itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Terutama apa saudara? Peperangan di dalam pikiran kita. Amin. Peperangan itu bukan hanya di luar tapi di pikiran kita. Ini medan peperangan yang paling dahsyat di pikiran kita. Oleh karena itu kita perlu menaklukkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Amin saudara. Nah di Petrus juga dikatakan sesudah kalian menderita, 1
1 Petrus 5 ayat 8 ya saudara, saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Peperangan rohani saudara itu bukan hanya buat pastor-pastor atau pemimpin. Semua kita mengalami peperangan rohani. Katakan amin. Betul saudara? Peperangan rohani ini saudara, kita perlu belajar satu tadi, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Makanya oleh karena itu saudara, saya nggak percaya kalau orang yang nggak baca firman itu bisa menang di dalam peperangan rohani. Saya ada cerita nih tentang baca Alkitab. Jadi Jakarta pernah kebanjiran, betul ya baru-baru ini. Tiba-tiba ada kiriman air, bukan kiriman berkat ya saudara, kiriman air gitu ya. Sampai tuh Jakarta tuh macet ya. Pada hari itu hari Selasa saya ingat, 2 minggu yang lalu, awal minggu pertama itu. Lalu udah gitu, jadi pas hari Selasa setiap minggu pertama pendoa itu harus kita berdoa dengan para full time, para pastor. Jadi jam 10 kita doa sampai jam 1. Terus selesai kita pulang. Saya pulang setelah itu ceritanya. Karena itu macet jadi saya naik Gojek, naik motor. Kenapa? Kalau naik mobil pasti gila macet banget ya. Nah saya naik motor aja dari RMK gereja saya sampai kita pulang ke rumah saya. Itu sebenarnya kalau normal-normal aja mungkin 30 menitan lah sampai ya, apalagi itu siang gak terlalu ribet sih. Tapi saudara Anda tahu saya naik motor aja itu hampir 1,5 jam. Siang loh saudara. Saya WhatsApp dong, pulang sampai rumah saya WhatsApp suami saya, Pastor Hendra. Karena dia pulang jam 5 sore, saya tahu nih siang aja udah macet gini nih ya. Karena masih air masih lumayan. Saya WhatsApp gini, kok saya panggil suami saya bukan Sai apa-apa, nama. Karena itu nama kita selalu dari dari kuliah selalu panggilnya Hendra. Gak enak roba Sai atau Yang gitu ya saudara. Kayaknya lebih mesra kalau panggil Hendra gitu ya. Terus saya bilang, Dra, kalau pulang jangan lewat ini. Lu lewat ini aja. Saya bilang lu langsung tol gitu kata-kata gitu kan. Udah akhirnya sore. Saya nggak lihat WhatsApp lagi karena saya di rumah kerja macam-macam. Sampai sore dong, udah sampai jam 7. Kok belum ada kabar? Ternyata dia kejebak macet. Di jalanan yang tadi saya pulang naik motor saudara. Udahlah saya bilang, rada bete dong ya. Orang gue udah kasih tahu juga, lu kok ini gitu ya. Pokoknya sampai pulang dia dari kantor sampai rumah itu jam 12 malam saudara. Saking macetnya Anda bisa tahu. Udahlah saya udah bete, makin malam makin bete. Suruh makan gak mau, kata tanggung sampai jam 12 gitu ya. Udahlah bodo amat gitu kan. Terus saudara besoknya saya tanya dong. Tahu ya istri-istri ya, emang lu gak baca WhatsApp gua? Emang lu gak baca WhatsApp gua? Terus karena dia punya 2 HP, ternyata saya memang salah WhatsAppnya ke HP yang sebenarnya jarang dipakai, yang lebih banyak pakai yang di Android. Iyalah yang itu kan gue simpan karena kemarin meeting seharian, memang kemarin setelah Selasa itu setelah doa mereka meeting seharian saudara. Jadi mungkin enggak ini. Tapi pada saat saya udah bete gitu saudara, setelah saya ngomong, Dra lu baca enggak WhatsApp gue gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong apa? Nanti akan ada banyak orang yang berkata gini, Tuhan aku gak tahu ini kejadian kayak gini. Nanti aku akan bilang, bukankah sudah aku tulis? Saudara jangan main-main loh dengan Alkitab itu. Anda nanti kita ya semua gak bisa bilang, Tuhan aku gak tahu loh. Baca gak di Alkitab? Itu sudah tertulis loh. Dia akan jawab seperti itu. Saya langsung dari marah saudara, bukan marah sih, kesel gitu ya. Langsung plus.
Iya ya Tuhan. Jadi kita jangan main-main dengan firman Tuhan. Karena one day kita gak punya alasan untuk bilang, I don't know Lord. Dan Anda juga gak punya alasan bilang sama kita semua, Tuhan saya gak bisa doa. Dia akan jawab gini, bukankah aku sudah berikan rohku tinggal di dalam kamu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi semua dari Alkitab sudah katakan, semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Orang yang di dalam Kristus itu pasti pertanyaannya akan lebih dalam. Sebab apa? Dia sudah berikan rohnya tinggal di dalam kita. Ditinggalin Alkitab. Diberikan guru-guru di akhir zaman. Karena di akhir zaman pengetahuan dibukakan begitu banyak. Dan kita gak dengar. Tuhan bilang, bukankah aku sudah berikan semuanya. Mari saudara tangkap hari ini. This is not, saya bukan untuk menghabiskan materi, enggak. Ini pesan loh saudara yang kita benar-benar harus lihat. Prepare, katakan persiapan. Kenapa lagi kita mesti menantikan? Selain spiritual warfare, tadi juga ada lagunya tuh, saya bilang udah tepat banget. Fruitful. Dia mau kita berbuah loh saudara. Berbuah ini saudara, ada gak sih pohon yang hari ini kita tanam? Kecuali toge ya saudara ya. Tapi kalau Anda nanam pohon misalnya yang berbuah, pohon mangga, Anda perlu tunggu berapa tahun? Pasti bertahun-tahun. Pohon durian bisa lebih dari 10 tahun untuk menghasilkan buah yang dahsyat yang begitu mahal saudara. Dan kalau pohon durian itu gak berbuah, diapain? Potong. Kenapa Tuhan izinin kita menantikan dia? Karena dia sedang memupuk kita, sedang mempertumbuhkan kita supaya dia lihat buahnya. Amin, saudara. Oleh karena itu, dalam masa pertumbuhan ini, dalam masa penantian ini saudara, use your time, benar-benar. Yuk Tuhan, aku mau Tuhan. Karena kau sedang mempersiapkan aku. Amin, saudara. What to do in waiting time, ya. Saya mau baca dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Mari saudara kita baca. Saya ayat pertama, Anda kedua, saya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Ayat 3, yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung banyak bantahan, yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan saudara di dalam masa penantian ini. Kita bukan santai sekali lagi, oke? Kita harus bertekun, dikatakan bertekun. Dan menanggalkan segala beban dan dosa. Ya, oke. Di masa penantian ada 3 hal yang perlu dari ayat Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ini 3 hal yang harus kita lakukan. 1, hati tidak bocor. Jangan kayak ban bocor. Kalau ban bocor bisa dipakai nggak saudara? Nggak bisa ya. Tapi hati orang Kristen banyak yang bocor halus. Bocor halus, dibiarinin gitu ya. Yang kedua kita harus bertekun dan yang ketiga fokus kepada Yesus dan tujuannya. Oke? Now saya akan bahas satu-satu. 1, hati yang tidak bocor saudara. Ayat yang paling ngetop apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kalau Ibrani 12 ayat 1 katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari saudara kita lihat.
Hati yang bocor ini kira-kira dari apa aja sih saudara? Ini sehari-hari nih. Hal-hal yang dapat menyebabkan hati bocor. Satu, membandingkan diri dan iri hati. Mazmur 73 saudara kalau Anda baca. Oh ini kan orang-orang rohani semua ya saudara ya. Semuanya udah melayani Tuhan. Tapi di Mazmur 73 itu orang yang kudus saudara. Iri loh sama orang yang jahat. Karena dilihat orang jahat tuh tambun-tambun. Kayaknya gak ada masalah. Anda baca ya nanti di Mazmur 73 di rumah ya saudara ya. Dia iri. Nah iri ini saudara atau membandingkan diri ini gak perlu Anda bikin jahat-jahat. Gak perlu. Tapi Anda ketika dalam hati gini ya. Kenapa ya? Kayaknya Yuli lebih enak deh hidupnya daripada gue. Kayaknya gue tuh lahir goblok banget deh. Kenapa ya? Gue kok miskin terus ya. Sedangkan sebelah tuh kayaknya nyolong aja hidupnya di rumahnya gede banget. Itu nggak perlu Anda bikin sesuatu yang jahat. No, di hati Anda ketika Anda merenungkan hal itu saudara. Sebenarnya tanpa sadar kita menjelekkan ciptaan Tuhan loh. Tuhan menciptakan ini dengan Mazmur 139 yang dahsyat. Yang indah. Yang luar biasa. Nah, jadi saudara hati-hati kalau hari ini Anda ada di sini yang mulai membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah atau cek toko sebelah ya. Ya, dengan toko sebelah kok toko sebelah rame banget ya. Kok saya sepi ya? Dia pakai apa ya? Oh, jangan-jangan pakai apa ya gitu ya. Jadi mulai berpikiran jahat, bikin hatimu bocor. Oke, jangan bikin hati bocor. Yang kedua, hubungan yang rusak saudara. Di Alkitab katakan, menjelang kedatangan Yesus, kasih orang semakin dingin. Kita akan banyak berurusan dengan orang. Kita akan banyak berurusan dengan tetangga kita, yang terutama yang serumah. Hubungan suami istri, Anda jangan pikir itu gak jadi masalah. Jangan kita menggenapi. Anak menjual bapaknya, bapaknya menjual anaknya. Dalam arti apa? Nanti antikris datang bisa saling menjual loh. Hubungan yang rusak hari ini, bereskan saudara. Jangan biarkan hubungan kita rusak khususnya dengan suami, anak, mertua. Ya saudara, itu kita perlu perhatikan sekali. Karena itu sangat merusak hati kita. Ya, amin. Yang ketiga, beban yang seharusnya tidak perlu ditanggung. Apa nih beban yang tidak seharusnya ditanggung? Terutama yang saya lihat kesalahan masa lalu. Kemarin saya mendoakan seorang wanita, saya merasa kesalahan masa lalunya begitu menekan dia. Kalau hari ini Anda duduk di sini, tapi Anda terus merasakan condemnation, merasa tertuduh terus karena dosa masa lalumu. Hari ini letakkan di sini. Izinkan Tuhan Yesus menyelesaikan itu bagimu. Dan stop, jangan dibawa lagi. Karena firman Tuhan berkata kalau kamu mengaku dosa, Dia mengampuni kamu. Bahkan kitab Ibrani katakan, Dia melupakan kesalahanmu. Tuhan jadi pelupa? Enggak, Dia ingat. Tapi Dia bukan orang yang suka membangkit-bangkitkan. Kalau di sini juga ada orang yang suka membangkit-bangkitkan kesalahan orang yang sudah minta ampun, saudara. You are part of devil. Karena Tuhan selalu setia. Ketika kita benar-benar bertobat, mengaku dosa dan kita menyerahkan itu semuanya. Tuhan bilang, I forget it. Dan Dia selalu memberikan kesempatan yang baru untuk kita hidup di dalam Dia. Amin. Ya, jadi ayo lepasin, itu karena kesalahan masa lalu itu beban berat. Juga kekhawatiran ya saudara. Nah khususnya saya mau bicara tentang para hamba-hamba Tuhan. Mungkin sini juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan kita menjadi kusir, tahu kusir? Menarik beban orang.
waktu orang konseling sama kita, waktu orang menceritakan masalahnya sama kita, itu jangan itu menjadi kusir buat kita. Sampai di rumah kita pikirin, makan kita pikirin, padahal bukan masalah kita loh. Tapi kita pikirin karena dipikirnya itu belas kasihan. No, kita harus bisa membedakan antara belas kasihan atau Anda benar-benar terseret dengan beban orang lain sampai hidupmu turun. Itu harus hati-hati saudara. Misalnya Anda habis konseling orang ya, atau Anda sedang teman kamu bercerita. Lalu kamu take personal nih cerita orang itu. Suami saya begini-begini. Pulang curiga sama suaminya. Jangan-jangan laki gue kayak suami dia ya. Loh ini banyak loh saudara. Dulu kami dilahirkan di satu hamba Tuhan saudara. Yang istrinya meninggal karena dia melayani orang kanker. Karena dia begitu berkasihan dengan orang ini yang sakit kanker ini saudara. Sampai dia tuh benar-benar terbeban sekali. Sampai dia mengalami depresi. Dan akhirnya dia meninggal. Jadi makanya saudara kita perlu hati-hati dengan beban yang tidak seharusnya kita tanggung. Kita tetap kalau Anda hamba Tuhan harus bisa seperti main voli. Siapa yang suka main voli? Kalau main voli ya kan kita terima bola ya saudara ya. Terus bolanya diapain? Langsung dikekepin. Bola voli datang. Atau bola itu kamu ngapain? Kita lempar lagi bolanya. Benar saudara? Bolanya kita lempar ke siapa? Ke Yesus. Setelah kita lempar ke Yesus udah stop. Amin. Termasuk dalam masalah kita sehari-hari saudara sebenarnya. Ketika kita dilemparin lemon sama musuh, sama iblis. Kita jangan pegangin tuh lemon terus giniin. Udah asem. Lemonnya pada saat kita terima dari musuh, kita bikin lemon juice, kita kasih madu dan kita minum, enak. Tubuh kita sehat. Amin saudara. Awas ya kalau nanti terima lemon langsung digituin ya saudara ya. Itu merusak hati, bocor hatinya ya. Yang ketiga, yang keempat, tanggalkan segala beban. Dosa keterikatan. Yang paling dari hubungan dengan fulfilling the promise of God adalah ketidakpercayaan. Kalian atau saya semuanya pasti pernah ngalamin mujizat Tuhan. Ya amin gak? Mujizatnya ada di mana? Dicatatnya di mana? Kok pada saat terima lagi masalah Anda marah-marah sama Tuhan? Saya gak percaya. Saya gak mau datang gereja. Saya gak mau ikut home. Ngapain tuh baca Alkitab? Tuhan bilang, you tidak percaya. Kayak bangsa Israel. Bangsa Israel 40 tahun Tuhan terus bikin mujizat. Tapi pada akhirnya tetap dia gak percaya. Seks bebas. Saya mau ngomong aja saudara. Gak apa-apa saya. Habis ini saya pulang ke Jakarta. Siapa di sini yang melakukan seks bebas? Karena banyak sekarang orang tua sudah seperti gak apa-apa pacaran sebelum menikah udah seks dulu. Gak apa-apa tinggal bareng dulu. Prinsip Tuhan gak ada yang kuno. Kekudusan itu adalah ya dan amin. Gak pernah berubah. Ini zaman modern gak apa-apa. Test drive dulu. Emang lu pikir mobil? Saya mau ngomong terus terang saudara. Stop kalau hari ini Anda dengar hari ini firman Tuhan. Gak apa-apa kamu gak suka sama saya. Tapi firman Tuhan tetap sama. Lepaskan itu, pornografi. Anda bisa aja nonton di kamar, Pastor Daniel gak tahu.
Atau istri kamu nggak tahu, tapi terus nonton pornografi. Stop hari ini. Karena kamu sedang melakukan perzinahan. Jangan ada pikir ya saudara, nonton pornografi itu gak berzina. No, Alkitab katakan kalau Anda melihat sesuatu, perempuan misalnya, terus Anda mengingininya di dalam pikiranmu, Anda berzina. Prinsip Tuhan tetap sama. Pikiran kita itu tempat benih di mana firman Tuhan harusnya bisa bertumbuh. Jangan kita pura-pura lah saudara. Ini pornografi gampang banget kan, cuma di tangan. Kok dulu kita perlu pinjam video. Pergi dulu tuh ke rental. Sekarang gak usah. Di HP, di tangan kita. You have choice. Anda bisa punya pilihan. Dan keputusan di tangan kita. You wanna see or not? Kamu mau lihat apa enggak? Makanya hari-hari ini orang tua juga harus aware loh saudara. Kasih HP ke anak-anak itu bisa muncul begitu aja kok. Klik apa tiba-tiba muncul. Kita gak nyari loh. Mereka menyodorkan loh. Bersungut-sungut. Ngomel-ngomel. Apalagi bersungut-sungut sama Tuhan. Hati kita bocor. Kalau hati bocor saudara, kita gak bisa punya kuasa untuk menampung hal-hal ilahi yang dari Tuhan. Gimana kita akan mengalami transformasi saudara? No, kita gak bisa. Jangan, tadi Pastor Dani bilang jangan jadi bodoh. Dikira kita tuh oke di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang not okay. Karena hatimu bocor. Hati ini harus dijaga benar-benar saudara. Oleh karena itu jaga telinga dan mata. Gerbang masuk ke hati kita itu dari mana saudara? Mata dan telinga. Kita harus pilih, kita mau nonton apa, kita mau lihat apa, kita mau dengar apa. Kok ada orang gosip malah seru. Apa-apa, gimana. Kok bisa ya? Hati-hati saudara. Karena hati ini akan sumber segalanya. Markus 7 tadi bilang dari hatimu muncul pikiran jahat, perzinahan, roh berhala. Semua yang jahat munculnya dari hati. Kenapa? Kita gak jaga hati. Permainan hati. Buka bukunya lagi, oke? Oke, ketekunan. Saya masih punya waktu berapa? 3 menit lagi. Oke, ketekunan saudara ya. Kita harus bertekun apa aja. Saya cepat aja nanti foto-foto baca sendiri. Ya, ketekunan pertama lakukan disiplin IMA. Tadi kan iman ya saudara. IMA, lakukan disiplinin IMA. Cek lagi ya saudara. Apa? Intimacy, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Hidup dalam anugerah Allah. Ya, lakukan itu secara disiplin. Menjadi disiplin. Siapa di sini dari kecil yang diajarin sikat gigi sama emaknya? Diajarin kan? Saya juga diajarin saudara. Dipaksa gak? Paksa ya, kalau enggak bau ya mulutnya ya, gak sikat gigi. Nah, ngapain tuh orang tua paksa kita untuk melakukan sikat gigi tiap hari? Paksa terus, mamanya paksain. Dari mulai males, sikat gigi, akhirnya sikat gigi. Akhirnya lama-lama merasa kalau gak sikat gigi jadi gak enak, betul gak saudara? Akibat kita rajin sikat gigi apa? Gigi kita jadi bagus, gak bolong, betul gak? Kebiasaan yang kita disiplinkan justru menyelamatkan hidup kita. Amin. Disiplin itu bukan pakai kekuatan sendiri jujur ya saudara. Tapi ketika Anda mulai ya, melakukan itu terus menerus konsisten, itu akan menyelamatkan kita. Prinsip rohani saudara, ingat ini, kalau mau bangun disiplin. Pada saat kita malas baca Alkitab, justru baca. Pada saat kita gak mau berdoa, berdoalah. Karena itu panggilan tertinggi.
Nih ya saudara, ketika Anda mulai lakukan, paksakan dirimu. Aduh Tuhan, saya gak dapat apa-apa. Tetap aja bilang, Tuhan tolong saya. Wah pokoknya bisa sebut-sebut Tuhan lah gitu ya saudara. Besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Pada saat Anda gak melakukan, tiba-tiba hati Anda yearning. Gue kayaknya mau doa banget ya. Disiplin mudah sekali seperti itu saudara. Do it and do it again, do it again. Dan dia akan menyelamatkan kita. Amin. Oke, 2, hadapi ujian dan pencobaan. Di dalam tadi spiritual warfare biasanya muncul di mana pada saat kita menghadapi pencobaan dan ujian hidup saudara. Tuhan gak berkenan kalau Anda give up. Tuhan mau Anda terus tentara, gak ada yang lari mundur. Dia akan paksa, dia akan force, dia akan terus bertekun sampai dia menang. Amin. Yang ketiga, melayani sesama. Di sini dibuka kan pelayanan. Kenapa Anda dibuka pelayanan? Supaya Anda mulai pakai gift Anda yang dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, aktivasi memakai talenta yang tadi. Oke? Tambah skill, jangan lupa. Oke, terakhir fokus kepada Tuhan. Gampang banget saya cuma bikinnya disiplin dan konsisten. Membuat poin 1 dan 2 jadi daging. Betul gak saudara? Apa yang kita lakukan terus menerus, lakukan itu bukan hanya sampai sekedar ketika Anda sehari ini nih kayak dikasih obat apa tuh cabai rawit. Aduh pedes. Betul gak? Sering kali kan kita diomelin gitu kan, pada saat habis diomelin, iya saya bertekun. Tapi setelah pedesnya hilang, balik lagi. Kelama lagi, tapi saya bilang harus jadi daging. Artinya apa? Itu harus menjadi bagian kita dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Amin. Yang terakhir, gabung aktif dalam komunitas orang percaya. Pada saat Anda kehilangan fokus tadi, benar saudara, saya bilang semua kita pasti mengalami. Kadang-kadang kita ketika tadi lagi lemah, ya lagi males doa, tiba-tiba di datang home. Teman bersaksi, begini, begitu. Langsung kita tadinya gak bisa, iya deh Tuhan aku mau dong Tuhan, balikin lagi Tuhan. Kenapa? Karena kita dengar teman kita bersaksi. Coba kalau Anda udah males, tinggal di kamar sendirian, lalu buka HP, jatuhlah ke dalam pencobaan. Amin saudara, ya jadi oke. Jadi kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Karena Tuhan mau kita menjadi mature, ya kita menjadi dewasa rohani. Yang kedua, dia mau kita apa? Bisa menghadapi spiritual warfare dan berkemenangan. Yang ketiga, supaya Anda apa? Berbuah. Ketika itu ada saudara, janji Tuhan itu pasti kita akan alami. Tanpa Anda minta dia pasti terjadi, tiba-tiba terjadi. Amin? Oke.